Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pelajaran fikih kali ini kita akan membahas tentang makanan haram. Secara umum, pembagian makanan haram itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram karena zatnya, atau disebut pula haram aini, yaitu haramnya suatu makanan karena sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sudah Rasulullah jelaskan dalam hadisnya. Contohnya, daging babi, darah, khamr atau minuman keras, misalnya bir, semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkram atau menyerang mangsanya, misalnya elang, semua binatang buas yang bertaring, misalnya singa, binatang yang diperintahkan supaya dibunuh, misalnya ular, binatang yang dilarang untuk dibunuh, misalnya semut, binatang yang buruk atau menjijikkan, misalnya ulat, dan yang terakhir, semua makanan yang berbahaya terhadap kesehatan. Haram yang kedua yaitu haram sababi. Artinya, makanan ini awalnya adalah halal, namun bisa jadi haram karena sebab tertentu. Contohnya, yang pertama bangkai. Bangkai adalah semua binatang yang mati tidak karena disembelih, tetapi karena sebab lain, seperti terjangkit penyakit, terjatuh dari pohon, diterkam binatang buas, tertanduk binatang lain, atau terlindas kendaraan. Yang kedua, makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim, misalnya mencuri atau korupsi. Yang ketiga, semua makanan halal yang tercampur dengan najis. Yang keempat, daging binatang yang disembelih untuk sesaji. Yang kelima, daging binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah. Dan yang terakhir, daging binatang yang dikasih makan kotoran manusia atau hewan lain. Tapi hewan ini ada sebagian ulama yang memakruhkan dan ada sebagian yang mengharamkan. Daging hewan ini bisa dimakan asalkan dikasih makanan yang halal selama beberapa hari dan tidak lagi dikasih makanan yang haram. Ada beberapa akibat buruk dari memakan makanan yang haram. Yang pertama, bisa menyebabkan kita malas untuk beribadah. Yang kedua, makanan haram bisa merusak hati, pikiran, serta membahayakan kesehatan. Yang ketiga, bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Yang keenam, menjerumuskan manusia ke neraka. Beberapa contoh makanan haram untuk dikonsumsi orang Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah paniki. Paniki merupakan makanan khas orang Minahasa, Sulawesi Utara, berupa sup daging kelelawar pemakan buah yang direbus bersama santan kelapa. Yang kedua, lawar. Lawar merupakan makanan khas dari Bali yang terbuat dari daging cincang, sayuran, dan bumbu lain. Agar rasanya makin enak, ada lawar yang disiram dengan darah babi atau darah ayam. Yang selanjutnya adalah dideh atau saren atau marus, yaitu darah hewan yang dibubuhkan kemudian diolah dengan cara digoreng atau disate. Kemudian ada pula yang namanya sabeta. Sabeta merupakan makanan dari ulat sagu,
Kalau di Maluku, sabeta disajikan dalam bentuk sate, sedangkan di Papua, sabeta sering dimakan mentah-mentah. Makanan selanjutnya yaitu suik. Suik merupakan masakan dari kodok yang dibikin sup, digoreng atau ditumis. Kemudian sate biawak, tikus bakar, sup dan sate ular kobra, sate ulat bulu, tokek dan cicak goreng, makanan olahan dari babi, anjing, dan kucing, yang kesemuanya ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang Islam. Ada juga makanan buatan luar negeri yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Misalnya, kare ala Portugal, arroz de cabidela. Makanan ini terbuat dari daging ayam atau kelinci yang direbus dengan darahnya sendiri, ditambah cuka plus air dan disajikan dengan nasi. Ada pula yang namanya chow hui, yaitu darah babi beku ditambah dengan daging babi dan sayuran, kemudian dikasih bumbu. Makanan ini berasal dari Vietnam. Selanjutnya ada yang namanya belut pelatar, yaitu pancake yang berasal dari Swedia dan Finlandia, yang terbuat dari campuran tepung dan darah. Ada pula yang namanya black pudding, yaitu berupa sosis dari Inggris yang terbuat dari darah hewan yang dicampur dengan oatmeal dan lemak yang diolah dengan cara direbus atau dibakar dan disajikan dalam bentuk irisan. Ada pula yang namanya balut. Balut merupakan hidangan khas Filipina, berupa embrio bebek atau ayam yang umurnya 3 hari sebelum menetas yang direbus dalam cangkangnya. Ada pula sosis dari Korea, yaitu sondai, yang dibuat dari usus sapi atau babi yang diisi dengan darah sapi atau babi dan berbagai bahan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya drisen. Drisen merupakan makanan dari Irlandia berupa sosis darah domba yang dipanggang. Ada pula yang namanya dinuguan. Dinuguan merupakan makanan pedas dari Filipina yang terbuat dari daging babi yang direbus dengan darah babi, kemudian ditambah aneka bahan lain seperti usus dan jeroan ditambah cabai dan cuka. Makanan selanjutnya berupa mie yang berasal dari Thailand. Namanya Thai bot noodles yang berasal dari darah sapi atau babi yang dicampur dengan garam dan bumbu yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya puding, Saigoe Nacho Dolce. Puding ini berasal dari Italia, yang terbuat dari darah segar, ditambah coklat, ditambah susu dan gula yang dimasak hingga mengental. Ada beberapa akibat buruk dari memakan makanan yang haram. Yang pertama, bisa menyebabkan kita malas untuk beribadah. Yang kedua, makanan haram bisa merusak hati, pikiran, serta membahayakan kesehatan. Yang ketiga, bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, sebenarnya masih banyak makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang Islam, akan tetapi tidak bisa kita sebutkan satu-satu dalam pertemuan kali ini. Oleh sebab itu, sebelum kalian memakan sesuatu, sebaiknya pastikan kehalalannya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.